Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu yang perantauan, amin. Moga-moga sampai semuanya Mbak terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sampean Mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik dari sini. Moga-moga sampean iso sukses yang perantauan, berhasil membawa duit sing barokah buat masa depan sampean dan keluarga sampean, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya sing ayu dewe, hari ini kita bakal membahas kasus part kedua. Jadi part kedua iki lanjutan dari kemarin, karena kemarin kui durasi nih sampai 20 menitan, jadi aku stop dibagi menjadi dua. Nah, ini kasus yang pertama dan kasus yang kedua mengenai PL semuanya Mbak. Oke, kita langsung aja, nggak usah basa-basi. Mbak-mbak semuanya sing ayu dewe, silakan tonton layar HP Anda. Kita melihat kasus di mana, tonton Mbak layarnya Mbak, ayo Mbak sing ayu dewe. Nah, ini ada majikan dan juga CCPL terjadinya pemukulan di klub. Jadi klub anak kecil gitu loh kan, kawan klubnya bermainnya anak-anak kecil. Di situ keterangan nih awalnya ya Mbak ya, kalau si Cece iki disuruh nganter anaknya majikan ke klub tersebut. Entah aku mungkin anak jungkel atau apa, tidak disertakan kejelasannya. Tiba-tiba si meme iki nggak terima, kan sudah aku bilang disuruh untuk ngelihat menjaga. Nah, karena di situ majikannya ini tidak bisa ngontrol emosi, diambillah tas miliknya dia iki, kemudian dihantamkan Mbak sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan dari petugas klub neng kono itu juga bilang Mbak sama si Dadai gue dan juga si Cece-nya disuruh cepat kamu menghindar, cepat menghindar. Terus sama si Dadai si Cece PL ini dikasih tahu, Cece kamu nggak si Uce kamu nggak boleh seperti itu loh yo. Malah Dadainya ini ngamuk-ngamuk sama si staf klub tadi Mbak, seng memisahkan mereka berdua. Sekali lagi Mbak PL kui tidak melakukan perlawanan. Nah, kemudian karena di situ tidak hanya Mbak PL itu saja, ternyata memang ada PRT lainnya, termasuk ada PRT Indo dan juga ada PRT PL. Di situ ternyata PRT PL iki sudah ngerekam Mbak. Nah, kemudian disebarlah di Facebook sampai ke tangan teman-teman Mbak Indo, grup Hongkong juga, bahkan sampai juga ke grup para TKW-PL. Nah, karena memang di-share oleh banyak orang termasuk para TKW, akhirnya video ini sampai kepada kantor tenaga kerja migran Hongkong sana. Dan di situ dia belum begitu jelas tentang situasi ini, masalahnya apa, tapi di situ dia cuman yang paling utama ya dalam video ini adalah kasus kekerasan yang dialami oleh PRT-nya dan pelakunya itu adalah majikannya sendiri. Dan kemudian petugas dari kantor tenaga kerja ini tidak memperbolehkan kita kui nge-share. Cukup sampai di situ sebelum tahu kejadian yang sebenarnya. Nah, kawan-kawan dari kasus ini menurut pandangan kita tuh bagaimana sih? Oke, jadi gini Mbak, aku nggak setuju karo kantor tenaga kerja migran ini suruh kita untuk menyetop nge-share video ini, biar termasuk TVB gue tahu kalau ini loh majikan salah satu dari orang lokal itu jahat sama PRT-nya sampai melakukan kekerasan. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh Cece, contoh nih, Cece terlambat nganter anak, Cece terlambat ngambil anak di lesan atau ke klub, atau mungkin anak di klub tersebut kui jungkel jatuh atau bagaimana, tidak boleh majikan kui melakukan kekerasan terhadap PRT-nya seperti kasus Mbak Ina nih.
Kalau ada teman-teman yang mengalami kasus yang sama, sekali lagi langsung pergi ke kantor polisi, Mbak. Karena di situ pasti ada bekas warna merah akibat dari pukulan tas milik majikan Anda. Si PRT PL ini memiliki tas. Kalau dia iki tidak bisa mengontrol emosi nih, secara otomatis bisa saja majikanku dilawan. Tapi si Mbak PL ku lebih baik dia pergi daripada dia menghadapi kesetresan majikannya, kemudian daripada dia melawan majikan nih. Jadi dengan kasus ini silakan kawan-kawan belajar, kalau ada kasus yang sama menimpa PRT Asalindo, jangan sampai Anda melawan balik, yaitu menghantam majikan atau mungkin Anda nyampluk majikan. Jangan sampai ya Mbak-mbak, karena ketika nyampluk kembali berarti Anda sama majikan ini sama saja kena tuntutan. Nah, bagaimana kalau di situasi seperti itu sama sudah menerima sekali, dua kali, langsung lapor ke kantor polisi, minta visum, kemudian minta bantuan KJRI, organisasi untuk mendamping kasus ini ke labor departemen, kemudian juga nanti memberitahu ke imigrasi kalau sampai memutuskan kontrak kerja, perkaranya adalah karena kena kasus kekerasan yang dilakukan oleh majikan Anda. Nah, kalau Anda mungkin ya, Anda ketika dipukul pakai tas, kemudian Anda mengambil tas majikan, kemudian Anda tarik itu, kemudian majikan sampai jatuh, kemudian kepalanya iki bentur meja atau kursi lantai, kui mungkin masih ada apa ya Mbak, dianggap nggak melanggar hukum karena pertama Anda mencoba untuk membela diri, tidak melukai, cuman menarik tasnya aja. Jadi ini tuh di situ nanti sama memiliki beberapa alibi yang mungkin bisa dimaafkan di pengadilan. Intinya jangan sampai langsung nonjok seperti ini ya kan kawan. Oke, kita langsung aja ke kasus yang kedua. Iki pembahasan yang kedua ya. Jadi Mbak, hari ini aku membaca di mana ada sebuah berita lokal online membahas tentang PRT asal PL yang dituduh majikannya iki mencuri mas kawin. Dan majikan iki menulis status di grup para majikan di Facebook. Nah, ketika kui rame, banyak komentar, banyak di-share, akhirnya sama Dimsum Daily iki diangkat beritanya kan kawan. Nah, bagaimana sih kronologi lengkapnya tentang maling barang milik majikan? Mbak-mbak silakan disimak. Oke, bosnya di situ menceritakan kalau PRT-nya asal PL yang bernama Ariel Ian iki lahir tanggal 2 April 1984. Iki maling mas kawin, mas kawine pernikahan Dade dan Sinsangnya. Nah, kok sampai dadanya tahu, katanya Dadai si PRT iki maling kemudian menjualnya, secara otomatis kan dapat resi ya kan kawan, resi atau bukti lah, bukti penjualan. Nah, di situ ditemukan oleh majikannya ini, makanya majikannya yakin kalau itu cincinnya dia dimaling oleh si PRT PL ini. Dan di situ bose bilang, Mbak, pertama kali PRT-nya kerja sama aku baik banget sama dia, perilakuku baik banget sama dia. Aku sering memberikan dia baju, aku juga memberikan dia sepatu, semuanya aku cukupin. Tapi dia ternyata maling barangku, dan dia juga maling beberapa peralatan dapur. Ya contohnya ya wajan, bisa saja piring, gelas, atau mungkin sendok. Itu dimaling sama si PRT ini. Dan yang paling menurutku lucu Mbak, iki jareke si Dada ini kalau si PRT PL iki maling kompor gas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kompor gas tanam apakah kui dimaling oleh si CCPL ini atau kompor gas yang kecil? Nah, biasanya kalau kawan kui sering sekali hiking atau mungkin kalau kawan-kawan lagi jalan-jalan di puncak gunung, biasanya kan kawan-kawan kan gowo
kompor gas yang kecil itu, apakah yang diambil itu atau kompor gas yang ditanam? Nah, dari pernyataan majikan ini, iki yang nggak aku nangkep apakah ini atau ini yang benernya. Silakan Mbak komen kalau paham. Nah, jadi si majikan ini menuduh si PRT-nya maling banyak ini kan kawan. Dan menurut aku mungkin ya Mbak ya, si PRT-nya ini juga terlibat hutang bank. Ini dengan hilangnya, ini katanya majikannya ya. Jadi majikannya kui tahu bulan Januari 2025 sebelum diinterminit bulan Juni 2025, iki PRT-nya juga maling dokumen pribadi milik majikannya. Kemudian juga ada bukti penghasilan milik majikannya sing dimaling. Kemudian salinan KTP milik majikane juga dimaling. Jadi sekali lagi kui sejak bulan Januari. Nah, kalau barang-barang penting itu diambil oleh PRT-nya, kita pasti nangkepe iki barang-barangnya mau dibuat persyaratan untuk hutang secara online bank. Jadi kita kan udah bahas Mbak kemarin kalau persyaratan untuk hutang bank secara online atau mungkin hutang rentenir kui persyaratannya rada aneh kan kawan, rada aneh. Salah satunya adalah dokumen pribadi milik majikan, kemudian fotokopian KTP milik majikan, kemudian bukti penghasilan milik majikan. Kita sudah membahasnya kan kawan kemarin. Kalau bukti-bukti tersebut kui untuk persyaratan ngambil duit di rentenir atau ngambil duit secara online bank. Mungkin iki termasuk bank yang ilegal atau rentenir yang ilegal. Tapi yang namanya semua rentenir ilegal ya Mbak ya. Nah, iki dimaling Mbak sama si CCPL ini. Nah, mengetahui barang-barang itu dimaling, harusnya kan majikan ingin terminit nih sejak Januari. Tapi nggak diinterminit Mbak. Malah jasa kerjanya iki masih dipakai sampai bulan Juni tanggal 30 2025. Baru disitulah puncak-puncaknya PRT ini diinterminit. Jadi diinterminit hampir 1 bulan yang lalu. Nah, anehnya setelah terjadinya interminit itu, dia curhat Mbak ning gene grup Facebook menceritakan kejelekan si CC-nya. Atau memang iki majikan mafan karena apa katanya dia memberi nih baju-baju sama si CCPL, dia memberi nih sepatu sama CCPL, tapi bos iki ngomong kalau CCPL iki suka maling bajunya dia dan juga baju anaknya dia. Jadi anaknya juga perempuan, dituduh maling baju milik mereka. Kemudian juga dituduh maling sepatu. Kan aneh toh Mbak. Iki majikannya yang jahat atau memang dasari si CC-nya kuis yang jahat? Karena kadangkala iki majikan ono sih nggak seneng sama CC, alhasil apa menjelekan CC-nya yang sudah menjadi mantan PRT-nya tadi dengan tujuan apa lain kali kalau dia kerja ke orang lain kuwi nggak diterima karena apa majikan iki mencantumkan foto, mencantumkan Hongkong ID, mencantumkan nama, mencantumkan tanggal lahir biar apa teman-temannya secara lokal tadi, orang Hongkong tadi kuwi hati-hati kalau pengen ngambil CC berdasarkan dengan nama ini. Kan jahat juga ya Mbak kalau sampai ada kepikiran ke situ. Nah, ada satu lagi kan kawan, Mbak PL ini juga dituduh menggunakan baju milik majikannya, tapi dibuat lap lantai, lap meja, dan dibuat lap jendela. Apakah ketika majikan ini memberikan baju ke PRT-nya, kemudian sama PRT-nya kuwi dibuat lap karena apa menurut dia bajunya kuwi terlalu jelek banget. Bajunya kuwi sampai bolong-bolong hitam banget.
kumal banget sehingga si Cece iki nggak mau. Nah, ketika nggak mau, makanya dibuat lap lantai, lap meja, ataupun dibuat lap jendela. Atau memang si Cece-nya kui memang dengan sengaja, tapi nggak mungkin toh Mbak sengaja menggunakan baju milik majikan yang masih dipakai itu dibuat lap, kan nggak mungkin sekali, kecuali majikan memberikan wewenang atau baju ini aku nggak mau loh C, silahkan buang, kamu pakai aja baju ini C. Nah, karena saking jeleknya akhirnya Cece menggunakan baju itu untuk lap lantai. Apakah kawan-kawan melakukan hal yang sama? Silakan komen. Tapi kadang-kala kawan-kawan ki mau dibuat lap, takut kalau nanti ditegur. Tapi ada juga kawan-kawan yang menerima baju tersebut untuk dipakai. Apakah si PL iki dikasih oleh majikannya jelek kemudian dibuat lap? Sekali lagi, majikan iki memang seperti kawan-kawan. Kalau memberi kadang-kala ngambil kembali, kalau memberi ki barang yang jelek banget yang nggak layak pakai, kemudian kita nggak mau, akhirnya ketika kita mau pakai untuk lap meja, kemudian untuk lap jendela, kemudian kita dituduh maling. Itu kadang-kala majikan. Lah, menurut sampean dengan kasus seperti ini, sampean lebih mendukung majikan itu atau Anda mendukung CCPL? Silahkan komen mbak-mbak semuanya. Oke, kita akhiri pembahasan ini, semoga bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.